Ini gue agak sedikit nervous karena gue pertama kali ketemu mentor yang udah ngubah hidup gue. Gue di sini Kasih mau tepuk tangan nanya. dulu, biar gak gugup dia. Oke, di sini gue mau nanya pertanyaan penting. Sekarang gue udah berhasil ngubah porto gue dari yang kecil sampai sekitar 5 miliar ke atas dari Dari kripto. dari berapa? Dari 49 juta. Kasih tepuk tangan, lihat nih. Hidupnya berubah. Ya. Oke, lanjut. Awalnya gue pengusaha, gue dagang juga sama kayak Bro Tim juga awalnya. Setelah itu gue benar-benar suntik mati perusahaan F&B gue yang sekarang masih running perusahaan manufaktur gue. Itu gue masih running. Yang mau gue tanyain di sini, apa yang harus gue lakuin dengan porto gue yang sekarang? Karena banyak banget orang yang nawarin buat invest, dan banyak juga orang yang udah nawarin gue buat jadi speaker juga di Malang. Ya. Gue di Malang terkenal sebagai perwira kripto di Malang. Oke. Oke, itu aja sih. Saran Terima dari kasih. gue ya. Saran dari gue, oke. Lu manufaktur apa? Konveksi. Konveksi. Iya, Oke. Lu fokus di sana ya kan sekarang. iya. Lu fokus di manufaktur konveksi dan lu sekarang punya uang dari hasil konveksi itu yang lu investasikan. Tapi gue sekarang full time trader. Oke. Iya. Lu full time lu udah nggak lakuin konveksi lagi. Masih tapi udah nggak terlalu gue iniin. Oke. Masih lebih ke partner ya. Oke. Jadi ini orang yang udah ngubah 49 juta jadi 5 miliar. Harus ngapain? Pasti banyak yang akan nawarin lu. Oh, gue Iya, punya betul. bisnis coffee shop, gue punya bisnis ini. Itu hal pertama yang lu lakukan adalah tolak semuanya. Karena gue bilang tadi, bisnis yang nyampe S&P 500 aja, itu 20 tahun mati. Bisnis itu tidak seseksi itu. Saham tuh tidak seseksi itu. Ya. Gue ngomong di sini sebagai pelaku usaha. Contoh deh, venue ini aja. Siapa berani betting ini masih ada 20 tahun lagi? Gue nggak berani betting ini masih ada lagi. Paling udah berubah jadi yang lain. Karena bisnis itu sulit sekali. Punya tempat, nggak tahu ini beli atau nyewa atau kerja sama Alam Sutra, sewain ke orang, kalau itu pun kalau ada yang mau, bisnis tuh sulit sekali. Jadi ketika lu udah jackpot kayak gitu, lu harus pikir untuk jaga duitnya. 5 miliar tuh buat orang biasa itu bukan duit yang kecil. 5 miliar itu lu bunganya 10% aja, itu 500 juta per tahun. Kalau gue jadi gue cari 10% aja tiap tahun. Itu hidup gue udah enak sampai gue mati. Nah kalau lu tadi bilang, lu diundang sebagai speaker, sebagai apa untuk sharing ilmu lu, dan lu suka di situ, mending menurut gue fokus di situ. Lu terima gitu. Oh ada speaking gig 10 juta, 20 juta, cuma buat ngomong di depan doang kan. Itu ambil aja. Ya buat lu jajan sehari-hari. Tapi portofolio lu ini, jangan lu keluarin kayak semiliar buat bisnis, jangan. Jangan pernah. Cari return yang aman 10-20%. Kita ngomong Bitcoin deh, kita potong CAGR target gua 20% ya. Itu 5 miliar di 20%, itu 1 miliar setahun. 80 juta sebulan. Lu udah jajan bebas itu. Hidup lu selesai. Jadi jangan fuck it up untuk lu mau dobelin ke 10 terus hilang. Jaga, karena gue lihat banyak sekali yang kayak begitu. Ini dari zaman sebelum di kripto ya, dari gue sebelum di saham, teman-teman gue banyak muter duit dari, sebenarnya kayak dia persis. Jarang nih bisa kayak dia. Dari 30 juta sampai puluhan miliar, terus stabil gitu loh. Gak ditarik turun. Rata-rata orang yang dari kecil sampai besar sekali uangnya, itu balik ke nol lagi kebanyakan. Jadi jangan sampai balik ke nol, jangan terima investasi bisnis apapun. Karena bisnis tuh gak segampang itu. Gue juga pelaku bisnis iseng-iseng. Kalau gue lagi pengen bikin restoran, gue bikin. Lagi pengen bikin apa, gue bikin. Tapi gak gampang. Bisnis tuh bener-bener gak gampang. Saran dari lu bro mungkin? Nice t-shirt ya. Jadi sama ya. Kalau kamu udah cukup pantas ya untuk mendapatkan, ya cukup pantas untuk mempertahankan. Jadi saran saya jangan hilang, rendahin ekspektasimu, dan orang selalu kalau udah ya punya big win di market, itu tandanya kamu sampai terus nanti ini akan bisa cari penghasilan di market. Entah apapun formatnya ya. Entah untuk trading, entah untuk investing, entah untuk apapun itu, jangan diversify. Karena saya pribadi 100% di market
ya sebenarnya dari dulu. Karena saya udah lihat hasilnya dan ketika saya udah tahu hasilnya, ya nggak ada return terbaik selain teman-teman hanya survive di market. Dan saya pribadi punya rules untuk satu yaitu never lose money. Ya, jadi memang saya nggak se ekstrim Bro Timothy, tapi saya selalu punya rules, saya jangan sampai mati, ya. Karena itu ya saya bisa bertahan dari waktu ke waktu. Jadi rendahin ya ekspektasinya dan jangan kehilangan semuanya karena memperoleh puluhan juta yang menjadi miliaran itu jauh lebih mudah ya daripada nanti udah miliaran ke puluhan miliar dan seterusnya. Ya makin lama pun ekspektasi kita juga makin rendah ya tentang return dari portofolio. Maka dari itu mentalnya harus disamain. Mentalnya nggak bisa disamain, gameplaynya juga nggak bisa disamain, mental modelnya untuk kamu nahan itu juga harus beda. Karena dulu mungkin porto puluhan juta ya, sehari floating ratusan ribu sampai jutaan. Sekarang kamu kalau on position in the market ya, floatingnya itu pasti ratusan juta per minggu. Nanti kalau udah puluhan M, floatingnya miliaran bisa setiap hari. Itu gimana psikologisme ini tetap menjaga? Karena kan kamu came from nothing ya kalau 49 juta itu. Selalu mikir, wah banyak banget lossnya. Kalau sama hidup saya yang dulu ini udah cukup banget ya sama yang dulu. Tapi jangan lihat ke belakang ya, selalu lihat ke depan. Karena kalau kamu lihat ke belakang terus ya, wah dulu saya started from nothing. Banyak juga orang started from nothing juga. Sampai kapan kamu akan terus melihat ke belakang ya? Oke, saya udah punya cukup nih ya, tapi kamu harus lihat ke depan dengan merendahkan ekspektasi yang kamu miliki. Itu sih. Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih. Oke.